Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dan juga apa kabar Ibu Dr. Siti Maria Wadayati, MSI, AK, CA, CPA, selaku dosen pengampu kami. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil UAS atau ujian akhir semester kami untuk kelas auditing 2, di mana tugas UAS ini yaitu case method. Case method merupakan suatu pemecahan masalah atau kasus dengan menggunakan jalur diskusi. Dan untuk case method yang kami pilih yaitu auditing proses manajemen sumber daya manusia. Dan untuk kelompok 3 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya, Triksi Farhan Yazid, dengan NIM 1908 1030 1051. Lalu ada Trinanda Yunita Putri dengan NIM 1908 1030 1109 dan juga Aprilia Putri Triana dengan NIM 1908 1030 1215. Untuk case method yang akan kami bahas yaitu Bali Blast dan Imbas PT Jasa Angkasa Semesta atau JAS. Jadi pada 11 September 2001 yang lalu, Bali dikejutkan dengan adanya perbuatan anarki dari beberapa orang yang mencoba untuk mengacaukan pusat pariwisata Bali di Indonesia dengan menggunakan bom, di mana juga disebut dengan bom Bali atau Bali Blast. Dari hal tersebut, banyak sejumlah perusahaan yang dimana dalam bidang industri pariwisata seperti perusahaan hotel, restoran, tour and travel, distributor makanan dan juga minuman, serta tidak terkecuali usaha kebandarudaraan yang dikelola oleh PT Persero Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai, Tuban, mengalami penurunan dalam tingkat aktivitas operasionalnya. Peristiwa itu juga berimbas besar dalam operasional PT Jasa Angkasa Semesta atau JAS, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan ground handling yang telah dipercayai dan juga ditugasi oleh PT Persero Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai dalam hal pelayanan pada bandar udara yang berkaitan dengan penumpang dan juga bagasi. Imbas Bali Blast ternyata berdampak besar terhadap kinerja divisi sumber daya manusia dalam mengelola karyawannya, di mana telah tercatat sejak tahun 2001 sampai pertengahan tahun 2004, PT JAS dengan jumlah karyawan kurang lebih 300 orang ini mengalami penurunan pemasukan yang diterima oleh perusahaan tersebut, dan di mana hal ini memicu dampak yang cukup serius bagi perkembangan dan juga kinerja karyawan sebagai faktor operasional perusahaan. Adanya permasalahan tersebut juga memicu permasalahan baru, di mana seperti perampingan tenaga kerja, pencutan waktu kerja, dan juga pengurangan upah atau gaji yang telah diterima oleh karyawan. Lalu berbagai cara telah dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia untuk memecahkan permasalahan tersebut, akan tetapi tidak bisa mendapatkan solusi terbaik terhadap permasalahan yang ada. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia perlu kiranya membentuk sebuah tim audit yang terdiri dari manajemen sumber daya manusia dan juga konsultan audit yang berasal dari pihak ekstern perusahaan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Imbas Bali Blast mengakibatkan menurunnya pemasukan yang diterima perusahaan PT JAS yang berdampak serius bagi perkembangan dan kinerja karyawan sebagai faktor operasional perusahaan yang selanjutnya menimbulkan permasalahan lainnya di antaranya yaitu pada perampingan tenaga kerja, penciutan tenaga kerja, dan pengurangan gaji atau upah yang telah diterima karyawan selama ini.
dari identifikasi masalah tersebut, bagaimana penyelesaian dalam masalah tersebut. Next, penyelesaian masalahnya yaitu dalam kasus ini, maka manajemen SDM bersama tim audit melakukan langkah-langkah audit untuk mengambil keputusan yang terbaik yang akan dilakukan manajemen SDM. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan kegiatan, penjelasan kegiatan yang dirangkum dalam sebuah jurnal, peragaan kegiatan dalam bentuk prestasi kepada karyawan dan manajemen SDM pada khususnya, telaah dokumen yang terkait dengan karyawan, pemeriksaan karyawan secara teliti, pembuktian, wawancara, dan survei. Laporan hasil audit merupakan salah satu tahap paling penting dalam suatu pekerjaan audit. Nah, dalam setiap tahap audit ini akan selalu terdapat dampak psikologis bagi auditor maupun auditi. Dampak psikologis dalam tahapan persiapan audit dan pelaksanaan audit dapat ditanggulangi pada waktu berlangsungnya audit. Tetapi dampak psikologis dari laporan hasil audit, penanggulangannya akan lebih sulit. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, karena waktu audit sudah selesai. Yang kedua, karena laporan merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis dan formal, sehingga auditor tidak dapat mengetahui reaksi auditi secara langsung. Dan yang ketiga, karena laporan telah didistribusikan kepada berbagai pihak, sehingga semakin banyak pihak yang terlibat. Karena laporan hasil audit akan mempunyai dampak luas, maka diperlukan pengetahuan khusus tentang penyusunan laporan hasil audit. Pelaporan hasil audit ini merupakan tahap akhir dari kegiatan audit. Selain harus sesuai dengan norma pemeriksaan, penyusunan laporan hasil audit ini juga harus mempertimbangkan dampak psikologis, terutama yang bersifat dampak negatif bagi auditi, pihak ketiga, dan pihak lain yang menerima laporan tersebut. Sekian pemaparan kasus mengenai audit proses manajemen sumber daya manusia oleh kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.